Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam sesi yang kedua mata kuliah fikih ibadah, muamalah dan akhlak, yang dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang sebuah istilah yang perlu kita pahami dalam hukum Islam, ya, agar atau sebagai dasar pengenalan hukum Islam itu sendiri. Ada 4 istilah yang selalu muncul ketika kita mempelajari atau memahami yang terkait dengan hukum Islam. Yang pertama adalah syariat, fikih, yang ketiga adalah juris, dan yang keempat adalah urf. Nah, keempat istilah ini kita akan kaji secara lebih detail dalam perkuliahan yang kedua ini. Nah, ada satu persoalan yang kita angkat yang mungkin kita perlu diskusi atau perlu kita mengukur pemahaman mahasiswa terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan syariah, fikih, juris maupun urf. Mungkin di antara kita ada yang tahu ya, istilah-istilah ini, tetapi terkadang kita belum mengerti makna dari keempat istilah ini. Maka dalam perkuliahan ini kita mencoba memahami, menjelaskan satu persatu, sekaligus ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari atau ilustrasi dalam pelaksanaan ubudiyah seharian. Baik, kita mulai dari istilah syariah. Syariah itu adalah agama yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, untuk para hambanya, yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Itu adalah makna dasar syariah. Syariah itu adalah aturan-aturan yang membingkai atau yang terbingkai dalam satu kesatuan yang disebut dengan ad-din, yang disebut dengan agama. Syariah Islam merupakan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan itu ditetapkan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu pedoman, sebagai satu way of life yang mesti harus diikuti oleh manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Aturan-aturan itu sesungguhnya berkenaan dengan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ya, tentunya ini tertuang atau terimplementasi dalam pelaksanaan ibadah keseharian. Kemudian hubungan antara sesama beragama, sesama umat beragama, muslim dengan muslim yang lain, dan juga aturan-aturan yang berkenaan dengan hubungan antara seorang muslim dengan sesama manusia sebagai
satu bingkai kemanusiaan atau sebagai satu bingkai bahwa dirinya seorang muslim itu adalah hidup bersama-sama dengan manusia yang lain. Nah, disitulah aturan-aturan itu dibikin oleh Allah untuk umat manusia secara umum, secara khusus bagi mereka yang mau, yang tidak enggan, yang bersedia dengan ikhlas mengikuti aturan-aturan itu. Maka itulah yang disebut dengan syariat. Ada perintah Allah di situ, kemudian manusia menjalankannya. Ada perintah Allah di situ, maka umat Islam yang mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kemudian mengikuti, mentaati aturan-aturan itu. Aturan-aturan itulah yang kemudian disebut dengan istilah syariah. Yang kedua, berbicara tentang fikih. Fikih itu sesungguhnya pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Ada hukum-hukum Allah, sunnah-sunnatullah, sunnah-sunnah Rasulullah yang itu berada dalam bingkai syariat, kemudian dipahami oleh umatnya, dipahami oleh para sahabat, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tegas, secara gamblang, secara detail menerapkan hukum-hukum Allah, menerapkan syariat-syariat itu dalam kehidupan keseharian, baik berkenaan dengan hablum minallah, hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun berkenaan dengan hubungan antara sesama muslim dan hubungan antara sesama muslim dengan umat yang lain. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasul. Contoh itulah yang kemudian dipahami oleh para sahabat, diikuti oleh para sahabat sebagai bentuk pelaksanaan syariat. Ketika para sahabat menginformasikan, memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada sang murid-muridnya, kepada putra-putranya, kepada generasi berikutnya, untuk diketahui dan dilaksanakan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan yang nyata di bumi ini, maka proses pemahaman inilah yang disebut dengan istilah fikih. Jadi fikih itu adalah ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan syariat. Maka disinilah kemudian para ulama masa awal, yaitu para tabi'in, merumuskan bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalankan syariat itu sebagai contoh yang disampaikan kepada para sahabat, yang disampaikan kepada umat muslim pada waktu itu untuk dijadikan pedoman oleh umat-umat muslim generasi berikutnya. Disitulah kemudian para ulama, para tabi'in yang mereka notabene adalah putra-putra para sahabat, putra-putra generasi yang kedua setelah sahabat, yang kemudian mereka merumuskan, mengumpulkan tata cara Rasulullah SAW dalam melaksanakan syariat dalam satu bingkai rumusan yang disebut dengan istilah fikih. Fikih ini tentunya disandarkan
kepada nas-nas Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Dan fikih ini tentunya merupakan hasil ijma maupun hasil ijtihad para tabi'in, para pengikut-pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada generasi ketiga. Siapa yang telah merumuskan ini sebagai contoh adalah mereka yang hidup di generasi ketiga, misalnya yang seorang faqih, fuqaha yang kita kenal adalah Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Nah, sehingga apa yang telah dirumuskan oleh para ulama itulah hingga sampai kepada kita. Dan ketika kita mempelajari bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan syariat, yang kita pelajari itu adalah fikih. Yang kita amalkan itu adalah hasil pemahaman kita terhadap fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama. Nah, ini masuk wilayah fikih. Kemudian yang ketiga, juris atau yang dikenal dengan istilah hukum Islam. Hukum Islam itu adalah disebut dengan hukum positif. Hukum Islam itu secara umum bisa disebut dengan hukum positif. Tentunya hukum positif ini tetap terbingkai dalam sumber atau dalam koridor nilai-nilai keislaman yang itu berasal dari dalil-dalil nas yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Tentunya hukum Islam ini banyak membicarakan tentang persoalan-persoalan keumatan, merumuskan tentang hukum-hukum mengenai tentang persoalan-persoalan keumatan yang mungkin pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum dijelaskan secara detail atau tidak ada waktu itu persoalan-persoalan. Sehingga disinilah kemudian berlaku istilah ijma ulama dan qiyas terhadap dalil-dalil nas-nas persoalan-persoalan yang sudah ada pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bentuk hukum dari juris ini adalah berupa kesepakatan yang bersifat larangan, anjuran, ketetapan atau sebagainya. Dan tentunya tidak lepas dari dasar-dasar atau tidak lepas dari sumber-sumber yang dijadikan dalil hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau toh kemudian persoalan-persoalan itu tidak ada di dalam penjelasan hadis, di dalam nas dalil yang disampaikan oleh Rasulullah, maka disitulah berlaku hukum qiyas atau ijma para ulama. Dan tentunya berbicara tentang juris, hukum positif ini, maka berbicara tentang hukum-hukum yang baru. Hukum-hukum baru yang berkenaan dengan persoalan-persoalan keumatan, persoalan-persoalan kemanusiaan, yang itu tetap dibingkai dalam nilai-nilai keislaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal ketika diperintahkan oleh Rasul, ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menjelang ditugaskan untuk menjadi gubernur di zaman. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Mu'adz, atas dasar apa engkau memutuskan suatu perkara di tempatmu nanti?
Maksudnya ketika Mu'ad ditugaskan oleh Rasulullah di Hijaz, maka Mu'ad kemudian menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan memutuskan suatu perkara, memberikan hukum terhadap perkara-perkara yang ada di negeri zaman nanti adalah dengan menggunakan Al-Quran atau berpedoman kepada Al-Quran. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, jika engkau tidak temukan hukum itu di dalam Al-Quran, selanjutnya Mu'ad bin Jabal menjawab, saya akan mencari atau mengambil hukum bersumber kepada hadis, bersumber kepada sunnah Rasul, bersumber kepada sunnahmu ya Rasul. Karena pada waktu itu istilah hadis belum ada. Jadi bersumber pada sunnahmu ya Rasul. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kembali, jika engkau tidak menemukan dalam Al-Quran dan sunnahku, apa yang engkau lakukan? Maka Mu'ad kemudian menjawab, saya akan berijtihad. Saya tidak akan membiarkan suatu perkara berjalan tanpa ada dasar hukumnya. Maka disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Mu'ad bin Jabal. Artinya, jika memang tidak ada suatu persoalan, jika memang suatu persoalan itu tidak ditemukan baik di dalam Al-Quran dan hadis, maka para ulama kemudian melakukan ijtihad untuk merumuskan hukum terhadap persoalan. Dan disitulah muncul metode kias, penyandaran suatu hukum kepada hukum yang sudah ada, atau ijma yang itu didasarkan atas mas'alatul musalah, kemaslahatan bersama. Nah, ini yang disebut dengan juris, yaitu kita bisa menyebut istilah hukum positif. Kemudian apa itu urf? Urf itu merupakan suatu yang menjadi kebiasaan bagi umat Islam dalam melaksanakan, menjalankan atau memunculkan, mensyiarkan nilai-nilai ajaran Islam. Dan kebiasaan itu diikuti secara bersama-sama dan menjadi suatu perbuatan, membentuk suatu perbuatan yang sangat populer di antara mereka. Itu adalah urf. Urf itu tidak berbeda dengan budaya, tidak berbeda dengan tradisi. Sehingga tradisi yang berkenaan dengan syiar-syiar terhadap syiar-syiar ajaran Islam, mensyiarkan nilai-nilai ajaran Islam, nah itulah yang disebut dengan urf. Apakah mereka kemudian mengikatkan syiar itu pada sebuah dalil atau tidak? Maksudnya mengikatkan syiar itu pada sebuah dalil, nah, jika itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian suatu perbuatan itu, ya, ini tidak terikat dengan persoalan ibadah tentunya. Nah, suatu persoalan itu, karena ini kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah, nah, suatu kebiasaan itu diikuti oleh umat Islam sebagai bentuk pengejawantahan kecintaannya kepada Rasul, atau sebagai bentuk pengejawantahan kepatuhan terhadap sunnah-sunnah Rasul. Tetapi tidak menjadi hukum dihalalkannya, diperintahkannya, atau diharamkannya dalam suatu ibadah. Nah, ini yang disebut dengan urf.
Nah, sehingga dari keempat istilah itu kita coba kemudian tarik kepada satu ilustrasi, beberapa ilustrasi yang berkenaan dengan keempat pemahaman itu. Coba kita tarik misalnya ilustrasi hubungan antara syariah, fikih, dan urf. Kalau kita melihat seseorang yang melaksanakan ibadah, sholat katakanlah, nah di sini ada keterkaitan, ada hubungan antara syariah, fikih, dan urf. Dari sini ada yang tahu mana itu syariat, mana itu fikih, mana itu urf. Dari pelaksanaan ibadah sholat misalnya. Baik, kalau kita lihat dari pelaksanaan ibadah sholat, kita ilustrasikan ketika orang menjalankan sholat. Ada 3 dimensi implementasi yang berkenaan dengan hukum Islam itu. Yang pertama adalah syariah. Syariah, pelaksanaan syariah bagi orang-orang yang melaksanakan sholat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail. Laksanakanlah sholat, tegakkanlah sholat dari mulai tergelincirnya matahari hingga larut malam. Wal Qur'an al-fajr, dan laksanakanlah sholat fajar. Innal Qur'an al-fajr kana masyhuda. Sesungguhnya melaksanakan sholat fajar akan disaksikan oleh para malaikat. Aqimis shalah itu adalah perintah yang tertuang di dalam Al-Quran. Maka orang yang melaksanakan sholat sesungguhnya mereka yang telah atau mereka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka sesungguhnya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan sholat. Lalu mana fikihnya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara kita sholat? Rasulullah memberikan contoh sholat secara detail, yang itu dicontohkan melalui perbuatannya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat memahami bagaimana cara perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat. Mulai dari takbiratul ihram, bersendekap, iktidal, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, hingga kemudian sampai tahiyat dan salam. Itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut doa-doanya yang dijelaskan secara detail melalui perbuatan, melalui amalan-amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang melihat amalan-amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memahami bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tersebut. Dan hasil pemahaman mereka itulah yang kemudian disampaikan pada generasi berikutnya, yang kemudian oleh generasi berikutnya dirumuskan menjadi sebuah tata cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat. Nah, disitulah wilayahnya fikih. Dan ketika kita belajar sholat, tentunya belajar dari apa yang telah dirumuskan oleh para ulama. Nah, tentunya berbicara tentang pemahaman para sahabat terkait bagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, sudah dipastikan bahwa pemahaman itu memunculkan berbagai macam perbedaan. Sehingga sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa fikih yang dirumuskan oleh para ulama abad ketiga Hijriah itu memiliki keragaman. Maka keragaman yang kemudian kita sampai kepada kita dan kita pelajari, kemudian kita melaksanakan sholat dengan berbagai macam pemahaman kita terhadap tata cara sholat itu. Itulah yang disebut dengan istilah fikih. Maka di sini berlaku usaha untuk memahami bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, maka merupakan hasil ijtihad. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan jumhur para ulama atas dasar pemahaman fikih, meskipun berbeda, insya Allah akan tetap mendapatkan pahala. Jika salah satu dari perbedaan itu sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita akan mendapatkan 2 pahala. Tetapi salah satu dari perbedaan yang lain, bila itu tidak sampai atau tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, padahal itu merupakan pemahaman dari para sahabat, maka yang kita lakukan tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa Fakultas Teknik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang ilustrasi penerapan urf dalam pelaksanaan ibadah sholat? Kalau syariah tadi sudah kita pahami, fikihnya sudah kita pahami, sekarang urfnya. Nah, urf dari pelaksanaan ibadah sholat itu adalah cara menutup aurat atau kostum yang kita pakai untuk melaksanakan sholat. Misalnya di Indonesia berkembang pakaian yang kita sebut dengan istilah baju koko. Ada sarung. Dan ini tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah ya pakai gamis. Tapi gamis itu wilayahnya urf, wilayah budaya, wilayah tradisi. Tradisi, budaya, cara berpakaian umat Muslim pada masa Rasulullah. Nah, sekarang ada tradisi umat Muslim di Jawa, umat Muslim di Nusantara, umat Muslim di Indonesia. Ditunjukkan melalui pakaian yang kita sebut dengan baju koko. Atau ada pakai sarung di situ. Kemudian ada juga memakai kopiah. Nah, ini masuk wilayah uruf. Kenapa? Ya, masuk wilayah uruf. Di sini tidak ada kemudian sesuatu yang menghukumi apakah pakaian ini menjadi sesuatu yang diperintahkan atau pakaian ini menjadi sesuatu yang diharamkan. Yang penting di dalam pelaksanaan sholat, norma-norma, adab-adab terpenuhi. Menutup aurat sudah terpenuhi dengan memakai pakaian, baik itu memakai koko, sarung, dan kopiah. Ini contoh ilustrasi pelaksanaan syariah, fikih, dan urf dalam ibadah. Nah, ada istilah mukennah di sini. Bagi para wanita, bagi muslimah, para muslimah untuk melaksanakan ibadah.
tentunya mukennah ini akan berbeda di negara-negara lain. Kalau di Indonesia, di wilayah timur, di wilayah Asia Tenggara, ini memakai mukennah. Tapi di wilayah Eropa, itu berbeda lagi. Dia tidak memakai mukennah, tetapi memakai yang lain. Nah, ini satu ilustrasi. Ya. Jadi, syariah itu perintahnya, pelaksanaan perintahnya. Fikihnya itu adalah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh para sahabat. Kemudian dari hasil pemahaman itu sampai kepada kita. Dan yang ketiga, urufnya adalah hal-hal yang berkenaan dengan sarana dalam pelaksanaan ibadah. Termasuk sajadah, itu adalah juga masuk wilayah uruf. Coba kita lihat pakaian mukena, pakaian yang digunakan oleh orang-orang Eropa, orang Turki misalnya. Mereka sholat dengan pakaian yang biasa, asal menutup aurat. Ya. Ini semua bagi jamaah sholat misalnya menggunakan pakaian warna putih itu adalah uruf. Tetapi yang penting di sini adab dan pelaksanaan syariahnya terpenuhi. Begitu juga dengan istilah mukennah yang warna-warni. Sekarang itu tidak semuanya harus putih, tetapi ada warna-warna yang itu bisa, ya, karena ini masuk wilayah ada yang hitam, ada yang berwarna biru dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tentang salawat Rasulullah SAW. Maka di sini ada wilayah yang disebut dengan istilah fikih dan ada wilayah yang disebut dengan istilah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan cara bersolawat kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu disampaikan kepada para sahabat dan para sahabat memahami bahwa inilah cara bersolawat kepada Rasul hingga sampai kepada kita. Maka solawat yang kita baca dalam setiap pelaksanaan ibadah sholat misalnya, itu adalah fikih. Masuk wilayah fikih. Maka harus tetap disandarkan kepada dalil yang ada. Tidak boleh kemudian di situ ada perubahan bentuk sholawat. Asal jika itu ada perbedaan, diperbolehkan asal ada dalil yang sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini wilayah fikih. Lalu bagaimana wilayah urfnya? Nah, wilayah urfnya adalah berkenaan dengan sholawat yang kemudian dijadikan sebagai fadhailul doa oleh para ulama. Ya. Jadi sebelum doa, sebelum sholawat, kemudian berdoa. Atau bisa jadi dijadikan sebagai sarana untuk mengungkapkan rasa kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dan itu dikreasikan ya, dalam narasi-narasi tertentu. Misalnya ini. Ya, ada sebuah sholawat yang selalu dilantunkan oleh umat Islam. Dalam setiap tradisi-tradisi keagamaan. Misalnya.
Ada contoh lagi sholawat. Ya. Ini sebagai fadhilul doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Ini merupakan fadhilul doa dan ini masuk wilayah urf. Kalau dalilnya ya, sandaran bagi seseorang yang selalu membaca sholawat itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Ya, 10 kebaikan. Itu yang kemudian dijadikan sebagai bagi umat Islam untuk selalu membaca sholawat. Nah, sehingga dalam setiap doa, dalam setiap untaian ungkapan itu mereka selalu membaca sholawat. Karena berharap akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kalau ini masalah puasa, berbuka puasa. Di sini ada uruf dan di situ ada fikih. Dan di situ pula juga ada syariah. Urufnya, ya berbuka bersama ini uruf. Dan itu memang selalu dicontohkan oleh Rasul. Tetapi berbuka bersama ini bukan menjadi suatu hukum sahnya seseorang berbuka. Berbuka puasa maksudnya. Tetapi ini merupakan tradisi untuk syiar beragama. Nah, ini kunci perbedaan antara uruf dengan fikih itu sendiri. Nah, fikihnya adalah bagaimana pelaksanaan berbuka itu. Maka cara berbuka puasa adalah lebih awal. Jadi mensegerakan untuk berbuka. Dan itu merupakan juga ada perintah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan perintah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW, agar supaya kamu sekalian ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ada proses di sini tata cara berpuasa, mulai dari sahur hingga berbuka. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Nah, contoh inilah masuk wilayah fikih. Sementara sesuatu yang telah ditradisikan oleh Rasul dan tidak menjadi hukum sah dan tidaknya dalam pelaksanaan ibadah itu adalah termasuk wilayah uruf. Dan ini bisa dicontoh di beberapa kelompok masyarakat atau terkadang dalam satu keluarga. Tidak harus seperti itu. Nah, ini karena ini adalah masuk wilayah. Nah, bagaimana kalau dalam perkawinan? Misalnya hubungan antara syariah, fikih, hukum Islam dan uruf. Setelah juris tadi. Syariah adalah perintah, ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang diinspirasikan atau yang dituangkan di dalam Al-Quran. Kemudian contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman rohiba ani sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti atau mengharamkan dirinya untuk tidak melakukan pernikahan di sini, maka faman rohiba
falaisa minni, maka dia bukan menjadi golongan Rasulullah SAW. Artinya ini adalah fikihnya. Ya, ini adalah wilayah fikih. Lalu wilayah urf, jurisnya mana? Nah, wilayah jurisnya adalah ini. Ya, buku nikah. Ya, buku nikah dianggap sebagai suatu perkawinan yang sah jika dicatatkan di kantor urusan agama sebagai representasi dari Kementerian Agama. Nah, ini merupakan hukum positif. Seandainya seseorang menikah dengan memenuhi rukun dan syaratnya tanpa dicatatkan, itu adalah sah secara agama. Tetapi secara hukum Islam belum dianggap sah. Karena kita hidup dalam berbangsa dan bernegara. Hidup dalam bingkai pemerintahan, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup dalam bingkai kebangsaan. Kita punya keturunan yang nanti akan mewarisi apa yang kita miliki di bumi. Kita akan memiliki keturunan di mana keturunan itulah yang menjadi penerus generasi setelah kita. Maka diperlukan hukum positif agar keturunan kita, anak-anak kita dalam sebuah perkawinan itu tetap mendapat kekuatan hukum dalam berbangsa, bernegara, termasuk berstatus kewarganegaraan dan juga berstatus dalam memperoleh waris, ya, hukum waris dari kita. Maka diperlukan yang namanya hukum positif. Dalam hal ini adalah buku perkawinan, pencatatan perkawinan. Urufnya di mana? Nah, urufnya itu adalah di kegiatan perkawinan, tata cara, ya istilahnya dalam sebuah perkawinan, nah, tentunya kita ada istilah di Jawa itu ngunduh mantu, ada istilahnya itu resepsi perkawinan. Nah, itu adalah wilayah-wilayah urf, ya, wilayah-wilayah urf. Ada khitbah, ada prosesi cap kabul begitu, sampai kemudian prosesi temu manten dan lainnya, itu semuanya masuk wilayah urf. Nah, jika itu kemudian kalau ijab kabul wajib ya, tetapi yang berkenaan dengan sesuatu yang pernik-pernik dalam pelaksanaan ijab kabul itu. Nah, jika itu kemudian tidak diadakan misalnya, maka perkawinan itu tetap sah. Nah, sehingga inilah perbedaan antara fikih syariah, fikih hukum Islam dan urf. Contoh lain misalnya tentang perintah untuk melaksanakan, perintah bagi seorang wanita, seorang perempuan untuk menggunakan jilbab. Dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, perintah kepada Rasulullah SAW yang kemudian diperintahkan seluruh umat Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabi, hai para nabi, kata Allah, katakan ya, di azwajika, kepada istri-istrimu, wabanatika, dan anak-anak perempuanmu, wanisa'il mu'minin, dan perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna, untuk yudnina, untuk menjulurkan alaihinna, kepadanya itu jalabibihinna, yaitu jilbabnya. Kemana? Alaihinna, ke seluruh tubuh. Jadi ke seluruh tubuh maksudnya di sini
adalah menutupi di daerah-daerah yang memang pantas yang harus untuk ditutupi dengan menggunakan istilah jilbab di sini. Maka ini adalah perintah. Ini adalah syariat. Nah, maka disitulah kemudian dalam pelaksanaan syariah ini tentunya juga berlaku fikih. Bagaimana contoh yang telah dilakukan oleh istri-istri Rasul, anak-anak Rasul tentang cara menjulurkan jilbabnya. Nah, tentunya juga itu pada pelaksanaan akan terikat atau terbingkai ya, dalam kondisi kebangsaan, kondisi negara, situasi sosial yang ada di masyarakat pada waktu itu. Dengan maksud syariahnya untuk menutupi seluruh tubuh ya, dengan menggunakan jilbab dalam rangka menutupi seluruh tubuh, sesuatu yang harus ditutupi maka wajib untuk ditutupi. Maka disitulah kemudian ada wilayah urf di setiap bangsa, di setiap negara akan berbeda dalam melaksanakan perintah berjilbab. Di Arab misalnya, atau di daerah Iran, Irak misalnya, mereka berjilbab dengan menutupi seluruh tubuhnya. Hanya terbuka nadanya. Di India berbeda cara berjilbab. Di Cina dan di Indonesia ini hampir sama cara berjilbabnya. Di Indonesia kadang ada yang niru Cina, ada yang niru Amerika. Di Amerika berbeda juga, atau di Eropa juga berbeda cara mereka berjilbab. Maka cara mereka berjilbab ini yang terbingkai dalam tradisi dan budaya itu yang disebut dengan urf. Tetapi aturan dari cara berjilbab adalah menerapkan atau maksud melaksanakan maksud syariahnya, yaitu menutupi seluruh tubuh, menutupi dadanya dari sesuatu yang memang harus ditutupi. Nah, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berkenaan dengan itu tentu ada tingkatan di sini. Tingkatan istilah yang berkenaan dengan tingkatan hukum ya, berkenaan dengan syariah, fikih, juris dan urf. Syariah memiliki kehujahan tingkatan yang paling tinggi. Sementara fikih itu adalah terkait dengan upaya pelaksanaan dan itu kehujahannya di bawah syariah. Begitu juga juris di bawah fikih, apalagi urf juga di bawah juris. Artinya di sini tidak bisa kemudian urf akan menjadi wilayah syariah, dijadikan sebagai sandaran hukum untuk menetapkan sah dan tidaknya suatu ibadah. Sesuatu yang berkenaan dengan juris kemudian menjadi sesuatu yang sangat kuat ya, mengalahkan fikih atau mengalahkan syariah, itu tidak bisa. Syariah itu hujah yang paling tinggi, baru kemudian fikih, juris dan urf. Lalu kenapa kemudian masyarakat kita ini itu terkadang memunculkan fenomena-fenomena saling menyalahkan antara satu dengan yang lain? Karena ini ya, karena masyarakat kita dalam memahami syariah, fikih dan urf itu sesuai dengan gambar ini. Jadi mereka meletakkan syariah, meletakkan hukum fikih itu sama dengan syariah. Meletakkan juris itu sama dengan fikih. Meletakkan urf itu merupakan bagian dari fikih. Ini merupakan pemahaman yang tidak dibenarkan. Karena disinilah kemudian akan memunculkan perilaku-perilaku saling menyalahkan antara satu dengan yang lain bila berhubungan dengan persoalan fikih, apalagi berkenaan dengan persoalan urf.
budaya yang berbeda antara negara satu dengan negara yang lain tentunya tidak bisa dijadikan dasar untuk penilaian sah dan tidaknya suatu perbuatan yang berkenaan dengan ibadah. Maka seharusnya seperti ini. Meletakkan syariat pada tempatnya yang tertinggi. Kemudian fikih itu harus ditarik di luar syariat. Karena fikih inilah yang sesungguhnya banyak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan syariat. Maka juris pun juga harus dikeluarkan dengan fikih, ya, dikeluarkan dari fikih, begitu juga jika ini yang dilakukan, jika ini yang terjadi, pemahaman ini yang menjadi bingkai dalam pelaksanaan hukum Islam, insya Allah, ya, insya Allah umat Islam akan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinan fikihnya masing-masing tanpa harus menyalahkan satu dengan yang lain. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang syariah, fikih dan juris. Ini sebagai awal kita dalam memahami hukum-hukum Islam, dalam memahami fikih. Ya, fikih terutama berkaitan dengan ibadah, muamalah dan yang lainnya. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata, salah kalimat, tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi titik awal dari cara kita memahami persoalan-persoalan fikih, ya, dalam kegiatan selanjutnya untuk memahami masalah fikih ibadah, fikih muamalah, dan fikih ibadah dan fikih muamalah. Demikian, mudah-mudahan menjadi manfaat. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.